ini satu statement saya akan bacakan ini ya. Saat kita menjadi orang Kristen, ya, saat kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita lahir di dalam medan peperangan. Oke, coba foto yang pertama dulu. Nah, ini Ibu Lince baru menyelesaikan peperangan selama 3,5 tahun lebih. Jadi dia kemarin satu rumah dibuat geger kan, dia harus ujian online kemarin ya. Dan belum ada pengumuman kita sudah kasih bunga sampai dosennya bilang, wah Bu Lince ini percaya diri sekali ya, sudah dapat bunga katanya. Kemudian 3 jam kemudian baru di yudisium diumumkan Miss Lince sudah menyelesaikan studinya. Wah, luar biasa ya. Ternyata lulus dia ya. Oke. Jadi saat kita menjadi orang Kristen, kita lahir dalam medan peperangan. Kita perlu menyadari itu. Kita bukan kalau saudara pernah lihat iklan dulu, pernah iklan teh celup itu ya, santai dulu dia gitu ya. Kita tidak begitu ya. Kita ini di dalam medan peperangan. Kita suka atau tidak, kita di dalam medan peperangan ya. Bahkan kita sebagai orang percaya, kita ini jadi seperti ini ya. Kita ini pilihannya kita bukan kita masuk dalam medan peperangan atau kita keluar. Tapi pilihan kita diinjak-injak dan kalah atau jadi pemenang. Pilihannya itu. Ya, karena kita sudah masuk ke dalam medan peperangan. Kita suka atau tidak, kita di dalam situ, dan waktu di dalam situ pilihan kita cuma satu. Kita kalah atau menang. Dan firman Tuhan tadi yang dinyanyikan juga, kita lebih dari seorang yang menang. Amin. Kita lebih dari seorang menang. Bukan hanya pemenang, tapi lebih dari seorang yang menang. Lebih hebat. Lebih dahsyat daripada seorang pemenang. Ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, aku mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Bahkan saya berdoa Engkau sendiri yang menerjemahkan apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus menerjemahkan bagi kami semua, biar kami tidak hanya mendengar dengan telinga kami, tapi dari roh kami Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, menjadi lebih dari seorang pemenang, itu yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Jadi Tuhan Yesus yang babak belur di kayu salib, ya, yang wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi, karena dia disiksa begitu rupa, dan kemenangan yang dia dapatkan, dia kalahkan iblis, dan kemenangan yang dia dapatkan itu, dia serahkan pada kita. Itu yang dikatakan kita lebih dari seorang yang menang. Kok aminnya tidak ada ini? Jadi Yesus yang babak belur, tapi yang lebih dari seorang yang menang siapa? Anda dan saya. Sudah dimenangkan peperangannya. Jadi kita di medan perang ini, kita hanya perlu confesskan, percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Ada amin saudara? Ya, identitas kita itu tidak pernah hilang kapanpun. Even kita jatuh dalam dosa, identitas kita tetap seorang pemenang. Lebih dari seorang yang menang. Itu yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Kasih tahu sebelah saudara bilang begini, yang paling di ngomong tadi itu mengenai kamu bilang. Ya. Dan karena itu kita tahu bahwa di pikiran, jadi peperangan sebenarnya itu bukan di jalan, tapi di pikiran kita. Pernah sekali ada seorang mentor punya anak rohani. Siapa di sini punya anak rohani? Coba angkat tangan. Yang punya anak rohani, oke ya. Saudara sedang mementor seseorang. Dan dia baru ikut seminar bagaimana menawan pikiran. Terus pas mau tidur malam, karena mereka tidurnya seperti di center di asrama begitu ya. Anak ini pas mau tidur, pikiran kotor datang ke pikirannya. Dia bilang gimana caranya? Dia pergi ke ruang mentornya. Kotor. Kak, tolong kak. Kenapa? Kok aku pikirannya kotor terus ini? Maksud terus berdatangan. Udah, saya doain ya, didoain, terus udah tidur dah kamu ya. Dia tidur sebentar, nggak bisa tidur, pikirannya datang macam-macam. Dia pergi lagi, tok. Kak, tolong kak, saya ini pikirannya nggak benar terus. Oke, begitu pikiran kotoran kamu lihat di cermin, kamu tembak, dor gitu.
Ya, pasti kamu bisa taklukkan tutup pikiran kotor itu ya. Kemudian dia masuk kamar, dia tidur sebentar, datang lagi pikirannya, dia bangun di cermin dia, dor, terus dia tidur. Tapi kemudian dia sadar, datang lagi pikiran gak benar, dia bangun lagi, dor gitu. Akhirnya nggak bisa tidur, terganggu dia. Gimana caranya nih? Dia pergi lagi ke dor sini. Begitu dia mau ke dor, dia ngintip di dalam. Kakak rohani lagi pegang kayak M16. Ternyata dia berjuang, yang kakak rohaninya lebih parah, perjuangannya lebih banyak setannya gitu ya. Ini cuma joke, tapi ini sebenarnya disitulah peperangan kita sesungguhnya, di pikiran kita. Karena bagaimana kita berpikir, begitulah kita. Kalau Anda berpikir Anda cakep, cara jalannya beda dengan kalau Anda berpikir Anda jelek. Ya, kalau Anda berpikir Anda cantik dengan Anda berpikir Anda tidak cantik, berbeda perilakunya. Jadi bagaimana kita berpikir, begitulah kita. Itu yang Alkitab katakan, ya. Jadi berpikirlah Anda cakep, ya. Kasih tahu sebelah saudara, saya lihat wajah kamu tuh cakep loh. Ya. Jadi kita perlu imani, percaya bahwa kita adalah lebih dari seorang yang menang. Nah, ada satu statement begini lagi ya. Kalau kita misalnya pingin air minum, aqua gitu ya, kita pergi ke Mart, kita beli. Kita beli pakai apa? Pakai uang, ya. Pakai uang. Baru dapat air minumnya, ya. Kalau kita pingin sesuatu, kita ada alat tukarnya, yaitu uang. Untuk kita dapatkan apa yang kita butuhkan, ya. Ingat ya, alat tukar kita uang. Nah, mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di Ibrani 11 ayat pertama. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan itu belum kelihatan. Tapi dengan iman kita melihat itu sebagai bukti bahwa itu sudah ada. Jadi sesuatu yang belum kita lihat dan kita percaya itu akan kita dapatkan, itulah iman. Dasarnya di situ. Sesuatu yang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan, yang belum kita lihat, itulah iman. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Sekali lagi, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Kita yakin yang kita harapkan itu pasti dapat. Dan mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi iman adalah sesuatu yang belum kelihatan, ya. Jadi kalau sudah kelihatan bukan iman lagi namanya. Jadi iman sesuatu yang belum kelihatan. Nah, kalau tadi kita butuhkan sesuatu, kita pergi ke Mart untuk dapatkan itu ada alat tukar, uang. Nah, sekarang kalau kita butuhkan sesuatu dari Tuhan, apa alat tukarnya? Apa alat tukarnya untuk kita punya hak untuk mendapatkan itu? Ya, itulah iman. Jadi iman itu alat tukar kita dengan surga, dengan penyediaan yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi makanya tanpa iman kita tidak berkenan pada Tuhan. Kita perlu punya iman untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita punya iman. Sesuatu yang belum kita lihat, kita harapkan dari Tuhan, itulah yang disebut dengan iman. Nah, kita perlu punya iman. Jadi gini, Dr. Yakobus bilang begini, kalau kita punya iman, harus ada perbuatannya. Tidak bisa iman tanpa perbuatan. Itu bukan dua hal yang dipisahkan. Nah, tapi sering kita begini ya, dulu saya beriman, sekarang bagaimana? Wah, waktu itu saya berapi-api, sekarang bagaimana? Karena iman selalu bicara di depan. Tidak bicara yang sudah lewat. Yang sudah lewat itu bukan iman lagi, sudah terjadi. Tapi kalau iman berbicara selalu di depan. Jadi kita terus lihat ke depan, terus berharap ke depan, itulah iman. Tetapi bagaimana supaya iman kita itu bisa berjalan terus?
Bisa hari ini saya percaya, besok saya percaya, lusa saya percaya. Karena waktu iman itu belum dimanifestasikan, kita harus terus percaya. Tidak boleh digagalkan oleh perasaan kita atau pikiran kita. Tapi kita terus percaya. Nah, bagaimana supaya kita terus percaya? Apa yang Tuhan janjikan pada kita pasti digenapi. Bukan apa kata orang, bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan katakan. Nah, karena itu hari ini saya mau kasih judul firman Tuhan, Sustainable Growth of Faith. Jadi iman yang berkelanjutan tapi tumbuh. Ya, bukan iman yang datar. Tidak, oke saya beriman. Tapi harus bertumbuh. Setiap hari harus makin percaya. Abraham, contoh yang disampaikan para aswan tadi, yang dibacakan itu mengenai Abraham, itu seorang berimannya naik terus. Even Tuhan seperti paksa dia untuk punya iman lebih lagi dengan cara apa? Yang dia sudah tunggu 25 tahun, dapat anak, Tuhan bilang, serahkan anakmu. Tuhan tidak mau dia stuck di situ, selesai masalah. Nah, dia harus terus percaya. Dan Tuhan bawa imannya lebih lagi. Iman itu bicara sesuatu yang increase, bertambah. Karena itu perlu ada iman tapi bertambah, bertumbuh. Kita tidak mau punya iman yang stuck atau yang datar saja, tapi yang terus naik terus. Dan itu yang Tuhan cari. Abraham, seorang beriman, diuji sampai dia menyerahkan anaknya, dan di situ, di momen itu dia terbuka sesuatu. Wow, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Karena dia punya pengalaman, kelaparan, dia pergi ke Mesir, ya, dia punya masalah dengan itu. Tapi Tuhan tunjukkan sama dia, akulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi sebenarnya pergumulan kita dalam hidup kita ini ada tujuan Tuhan untuk membawa kita mengenal Dia lebih lagi. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, sebenarnya itu proses yang Tuhan bawa untuk kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena itu Tuhan bilang tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan bilang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk tentang kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Even katakan Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Bukan kita pulang tidur terus, enggak juga. Orang yang bisa tidur bukti dia punya iman. Amin. Coba saudara tiba-tiba ada misalnya dari kejaksaan karena sudah nggak ada tempat uang kan terlalu banyak yang disita itu, dia bingung cari tempat di mana. Titip dulu di rumah buat kamu. Kalau kamu bisa aman satu malam, kamu ambil semua itu uang. Bisa tidur nggak itu? Nah, orang yang bisa tidur nyenyak itu bukti bahwa dia percaya. Ya, disitulah Tuhan bilang. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, disitulah orang yang diberkati Tuhan. Amen. Oke. Sustainable growth of faith. Roma 10 ayat 17. Dikatakan begini. Bagaimana sih supaya kita bisa punya iman? Simpel sekali ternyata. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Begitu saya dengar mengenai firman Tuhan, saya punya iman. Tapi persoalannya bagaimana supaya besok saya masih beriman? Bagaimana supaya lusa saya masih beriman? Bagaimana terus saya beriman terus? Itu menjadi pertanyaan kita, ya. Di Roma 17 juga, di Roma 10 ayat 17 dalam terjemahan sehari-hari bilang begini. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Bukan berita detik.com, bukan berita dari mana-mana ya. Tapi berita tentang Tuhan. Dan berita yang didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus, ya. Nah, kita mendengar firman Tuhan, timbul iman. Tapi kita juga bisa mendengar hal yang lain, hilang iman kita. Jadi kita perlu pilih, saya mau dengar yang mana? Yang mana yang bisa menjadi patokan iman saya? Nah, Tuhan sudah kasih tahu tadi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi berarti, kalau saya mau punya iman, simpel aja, saya harus mendengar firman Tuhan. Ada orang bilang, saya ingin punya iman, gimana caranya? Caranya gampang, baca firman Tuhan, ucapkan dengan suara yang keras, atau dengar orang berkhotbah, atau dengar Alkitab yang digital, yang bersuara itu. Disitulah timbul iman. Jadi untuk bisa punya iman, dengar firman Tuhan. Tapi bagaimana iman itu bertahan dan bertumbuh, itu menjadi persoalan kita. Ya, ini yang saya mau ajak kita untuk
pelihara, menjaga iman kita. Karena Rasul Paulus waktu dia hampir menyelesaikan hidupnya, dia berkata, aku telah memelihara iman. Jadi imannya tuh konsisten, ya, tapi growth, ya, sustainable growth of faith. Jadi iman yang bertumbuh, bukan iman yang stuck, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya iman yang sustain tapi bertumbuh? Yang pertama, milikilah firman Tuhan dulu. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, tidak bisa punya iman. Ya, milikilah firman Tuhan. Makanya di Yosua 1 ayat 8 dikatakan apa? Jangan lupa perkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Renungkanlah itu, supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu beruntung. Jadi perkatakan Taurat Tuhan, atau baca firman Tuhan itu dan renungkan. Nah, kata renungkan ini kalau Anda pernah melihat lembu atau sapi itu, dia makan, nanti malam dia duduk, dia muntahkan kembali, baru dia mengunyah. Nah, itu maksudnya renungkan begitu. Jadi kita habis baca, kita hafalkan, dan kita pikirkan kembali. Itu namanya merenungkan firman Tuhan. Nah, waktu kita merenungkan, kita makin percaya. Ya, jadi pertama, kita miliki dulu firman Tuhan. Dapat dulu firman Tuhan. Nah, kita harus ingat apa yang Tuhan pernah kasih ilustrasi. Ada seorang penabur, dia menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di antara bebatuan, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang jatuh di tanah yang subur. Ya, jadi kalau jatuh di pinggir jalan, dia datang sebentar, iblis curi atau dimakan burung, dimakan iblis, diambil sama iblis. Jadi dengar firman, yes, amen. Tapi begitu, karena jatuh di pinggir jalan, diambil sama burung, dimakan sama setan. Jadi hilang imannya. Atau jatuh di semak duri, ya, dia tumbuh, iman ini mau tumbuh, tapi bersamaan dengan semak duri juga tumbuh. Dia terhimpit sehingga tidak bertumbuh imannya. Ada lagi yang jatuh di bebatuan. Begitu jatuh, tanahnya sedikit. Begitu dia mau tumbuh, tidak bisa tahan karena panas terik, tekanan terlalu kuat. Jadi pertama beriman, tapi hilang imannya. Tapi yang terakhir, jatuh di tanah yang subur, dan imannya itu, benih itu bertumbuh. Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, kasih tahu sebelah saudara, rasanya kamu tuh hari ini jadi tanah yang subur, bilang. Rasanya ya. Tapi Anda harus putuskan sendiri. Jadi subur atau jadi bebatuan atau jadi semak duri, ya. Tapi Tuhan mau ditumbuh di tanah yang subur, ya, di hati yang subur, di hati yang merindukan air, yaitu firman itu sendiri, ya. Nah, jadi itu menunjukkan iman kita bisa punya. Jadi kita bisa cek, saya tergolong yang mana nih? Saya bisa punya iman, tapi terus hilang. Berarti sering kecurian imannya itu. Atau saya punya iman, kemudian ada masalah lebih gede daripada iman saya. Berarti saya cenderung seperti yang jatuh di tanah semak duri. Atau saya punya iman, ya, begitu saya dengar yang lain ngomong, lihat situasi, imannya, wah, nggak ada deh, nggak jadi deh. Jadi imannya batal. Tapi Tuhan mau kita punya iman yang tumbuh di tanah yang subur. Jadi kita yang tentukan seberapa kuat benih itu di dalam hidup kita. Jadi pertama, milikilah firman Tuhan, ya. Firman dikatakan begini, firman itu dekat di hati dan di bibir kita. Roma 10 ayat 8, ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya kasih contoh begini. Saya waktu tahun 85 saya datang ke Bali, saya kuliah kedokteran gigi. Itu ternyata sekolah mahal. Orang tua saya sampai sedikit uangnya gara-gara saya sekolah di situ. Bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu ngomongnya, ya. Dan waktu saya mau ujian akhir, terlalu mahal biayanya karena harus bayar dosen dari
Surabaya datang ke situ, mereka tinggal di situ, kemudian kita harus support semua biaya sampai kita dan biaya ujian juga. Jadi terlalu mahal. Dan akhirnya saya tidak bisa selesaikan kuliah pada waktu itu. Dan saya bertobat percaya Tuhan Yesus. Itu bersyukur ya, di tengah kritis itu saya percaya Tuhan Yesus. Akhirnya saya beriman, Tuhan akan menyediakan masa depan buat saya. Sekalipun saya nggak lulus kuliah saya. Saya beriman begitu. Tapi setiap kali saya ketemu teman saya yang sudah praktek kedokteran gigi, saya langsung jadi down. Waduh, mereka sukses ya. Saya ini apa ya? Padahal sudah percaya Yesus. Tadinya saya beriman. Tapi begitu saya ketemu mereka, seperti benih yang jatuh di bebatuan. Tipis sekali. Lihat mereka, wah kayaknya mereka lebih sukses. Saya selalu setiap saya ketemu teman saya down. Apalagi mereka muat di Facebook, mereka lagi ada seminar ini, seminar itu, bagaimana untuk implant dan sebagainya. Saya jadi tambah down. Padahal saya sudah percaya Tuhan Yesus. Terus saya duduk saya ingat saya habis ketemu teman saya pulang ke kos-kosan saya pada waktu itu, saya duduk di kamar. Saya bilang, Tuhan saya percaya bahwa semua masalah itu jawabannya ada di firman Tuhan. Saya duduk, sudah saya buka Alkitab. Saya mau cari apa sih masalahnya saya gitu loh. Masa saya beriman ketemu teman hilang iman saya. Tapi saya bilang saya mau beriman terus sekalipun ketemu teman gitu. Saya buka Alkitab. Saya sampai di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya habis baca itu, ini firman seperti meloncat masuk dalam hati saya, dan saya di kamar saya sendiri, saya nari-nari, saya loncat, saya perkatakan, dan ini seperti loncat masuk, dan saya menjadi hidup kembali gara-gara firman ini. Dan setelah kejadian itu, setiap kali saya ketemu teman saya tahu masa depan saya penuh harapan. Kenapa? Saya sudah punya firman. Jadi saya punya jawaban atas masalah saya. Ingat, masalah apapun yang kita punya, jawabannya ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah, kita nggak tahu jawabannya karena tidak baca firman Tuhan. Karena Tuhan itu sudah punya jawaban terhadap semua masalah hidup kita. Saudara pernah beli alat elektronik kayak kulkas atau beli HP gitu ya, selalu ada buku panduan. Sudah tahu tujuan buku panduan itu buat apa? Untuk menjaga nama baik perusahaan itu. Jadi ada masalah, kita baca sebentar, selesai. Saya terakhir beli dispenser, baru beli tiba-tiba macet. Terus saya buka, ada troubleshoot-nya di situ. Oh, ada satu yang saya belum pencet. Jalan dia. Dan setelah itu saya tahu bahwa perusahaan ini bagus. Kenapa? Ada penyelesaian masalahnya. Dan sebenarnya buku panduan untuk menjaga nama baik perusahaan itu. Sudah tahu, Alkitab itu buku panduan hidup kita. Tuhan kasih itu. Jadi waktu ada masalah, cek di Alkitab. Apa jawabannya? Ada troubleshoot-nya di situ. Dan waktu saya kehilangan iman karena ketemu teman saya baca Alkitab, saya baca buku panduannya, saya menemukan persoalannya karena saya tidak pernah tahu bahwa ada janji Tuhan mengenai masa depan saya. Masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan buat saya. Itu bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sejak itu saya tidak khawatir lagi mengenai masa depan saya. Dan saya selalu percaya apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Ya, jadi saya punya firman Tuhan yang lain pada waktu itu. Ya, seperti Yesus adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Tapi mengenai masa depan, saya tidak punya. Ya, jadi saya bisa percaya Yesus Tuhan, tapi saya tidak percaya masa depan saya. Kenapa? Saya tidak punya firman-Nya, saya tidak punya janji. Makanya Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita perlu baca banyak firman Tuhan, perlu hafal sebanyak yang kita bisa, perlu baca setiap hari supaya masalah yang kita akan hadapi atau sedang hadapi, kita dapat jawabannya, dapat troubleshoot-nya. Sehingga kita punya iman tuh sustain dan bertumbuh.
Jangan seperti yang kena di bebatuan. Udah kau duluan. Padahal kita mau injilin dia, bagaimana kita bilang? Percaya Yesus Tuhan. Hidup kamu gimana? Tapi kita tahu betul apa yang kita percaya. Amin. Oke ya. Kita bisa dapat masalah apa saja setiap hari. Ya, coba pastikan kita injak tanah semua ya. Kabar baik, selama kita injak tanah, masih injak, kaki kita masih bunyi kalau begini, berarti masalah akan datang. Ya, masalah pasti datang. Ya, tidak akan pernah kita bebas masalah. Kita mau puasa 40 hari, gimana cara saya bisa sogok Tuhan ya? Saya puasa 40 hari, tetap ada masalah juga. Ya, jadi selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Tapi disitulah cara Tuhan membukakan lapisan demi lapisan mengenai dirinya, supaya kita makin mengenal dia. Amin. Jadi kalau ada masalah datang nanti, wah Tuhan lagi mau bukain apa nih gitu ya. Jangan panik, tapi Tuhan mau bukain apa nih, goyang-goyang kepalanya gitu ya. Jadi menikmati bersama Tuhan ya. Karena firman Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan itu gini. Nah, itu yang firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat 10 11. Seperti hujan yang turun dari langit, dia akan membasahi bumi dan memberikan makanan, memberi makan pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia kembali ke atas, terjadi penguapan. Begitulah hujan yang turun. Nah, demikianlah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak akan kembali sebelum dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan katakan, kamu diberkati, itu pasti akan jadi. Tidak akan kembali firman itu sampai dia diberkati Tuhan. Amin. Jadi apa yang Tuhan janjikan, kita perlu miliki apa janji Tuhan, sehingga itu menjadi petisi buat kita datang, Tuhan, ini janjimu. Jadi kita harus punya firman supaya beriman. Karena imanlah itu alat tukar dengan kebutuhan kita. Jadi selama kita tidak punya iman, kita tidak bisa dapat pertukaran dengan Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi kata sebelah saudara, wajah kamu tuh wajah yang penuh dengan iman. Ya. Jadi hidup kita hanya karena janji Tuhan. Dan Tuhan yang sudah berjanji, dia bilang, tidak akan kembali firmanku dengan sia-sia. Sampai dia melakukan apa yang Tuhan ucapkan. Dan, dengan baik-baik ya, firman itu hidup, kuat, dan tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan. Jadi kalau Anda mau menikah, yang mana nih? Sama si A atau sama si B? Tidak apa-apa, bingung. Tapi engkau bisa dapat firman Tuhan yang buat clear. Yang ini, bukan yang ini. Ya, akan dapat tuntunan seperti itu. Engkau punya keyakinan. Itu yang saya alami untuk menikah dengan istri saya. Dulu saya ke Jakarta, ada yang saya lihat, wah kayak ini cocok ini buat saya. Tahun 91 itu. Ya, ikut seminar Reinhard Bonnke dan Susat Hetting. Dapat visi untuk Bali. Tapi hari yang sama juga saya dapat visi untuk menikahi seseorang waktu itu. Dan saya bingung, yang ini apa yang ini? Tapi firman Tuhan hidup, kuat dan tajam. Lebih tajam dari pedang bermata, masuk ke sum-sum. Dia memisahkan mana kehendak saya, mana kehendak Tuhan. Dan saya tahu betul, yang ini sudah dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita punya iman sustain dan bertumbuh? Milikilah identitas dalam Kristus. Kadang-kadang kita punya iman, percaya Tuhan pasti berkati saya. Tapi tiba-tiba datang pikiran, makanya medan peperangan kita tuh, kita ini di medan perang. Waduh, saya tadi belum doa, masa saya diberkati Tuhan? Waduh, saya ini belum melayani Tuhan, masa saya diberkati Tuhan? Saya ini tadi buat dosa, bagaimana masa Tuhan bisa berkati saya? Halo, dengar baik-baik. Identitas Anda dan apa yang Anda lakukan adalah dua hal yang berbeda. Ya, kadang-kadang kalau kita campur aduk, itu tuh tidak
Apalagi sebagai seorang pimpinan perusahaan, kita punya karyawan yang dia lakukan dengan yang identitas dia, kita bisa campur aduk. Dari orang bisa tersinggung, marah. Karena mereka juga cara nerimanya, waduh dia nggak suka sama saya nggak pantas. Kenapa? Karena melihat dirinya salah. Identitas kita dengan apa yang kita lakukan itu dua hal yang berbeda. Semua orang bisa salah, tapi identitasnya tetap dia anak Tuhan yang layak diberkati Tuhan. Amin? Kok sedikit aminnya? Ya. Semua kita bisa salah. Kita bisa melakukan kesalahan. Tapi identitas kita sebagai anak Allah tidak tergantikan. Tidak akan merubah apa-apa. Makanya kita adalah keluarga dikatakan. Ya, bapak bisa salah, mama bisa salah, anak bisa. Semua kita bisa salah. Tapi bukan karena salah kita berpisah. Tak tinggal kamu papa ya karena kamu salah. Enggak. Semua orang bisa salah. Identitasnya tetap dia anak Tuhan yang pantas diberkati Tuhan. Ya. Jadi milikilah identitas di dalam Kristus. Nah, Paulus mengatakan hidup kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Nah, saya perlu 3 orang ini. Yang badan besar 1, yang kecil 1, dan 1 lagi sebagai Tuhan. Coba Pak, bisa tolong maju ke depan? Ya. Jovan, tolong ke depan, Jovan. Beni ke depan sini, ya. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin pengertian kita ini yang kadang-kadang kita perjamuan kudus kalau kita nggak paham ini susah nih. Ya, sini. Ini nih orang percaya tapi jatuh bangun, ya. Bahkan kadang-kadang nggak benar hidupnya, ya. Tapi kabar baik, dia punya Tuhan Yesus, ya. Dia punya Tuhan Yesus ini, ya. Nah, katanya firman Tuhan bilang hidupnya tersembunyi dalam Kristus. Ya. Oke. Ini karena sudah penyembahan tadi dia Allah Bapa. Ya. Lihat ya. Sebagai Allah Bapa di surga, dia tidak melihat apa yang Jovan lakukan. Tapi yang Bapa di surga lihat apa yang Kristus lakukan untuk Johan. Amin. Johan ini Anda dan saya semua. Semua kita ini tersembunyi dalam Kristus. Dan Bapa tidak melihat apa yang kita lakukan. Selama engkau masih tersembunyi dalam Kristus, Bapa tidak melihat apa yang kau perbuat, tapi apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Jadi sejahat bagaimanapun, serusak bagaimana hidup kita, bukan itu yang Tuhan lihat. Selama engkau peluk Kristus ini ya, pegang baik-baik, peluk Kristus. Jangan lepaskan Tuhan dari hidupmu. Jangan jual Kristus karena apapun. Terus pegang dia. Bagaimanapun hancurnya hidupmu, selama engkau pegang Kristus, Bapa tidak melihat apa yang kau perbuat. Yang Bapa lihat apa yang Kristus sudah kerjakan buat ini. Dan orang ini adalah orang yang dikuduskan. Orang yang dilayakkan. Orang yang dikasihi. Even kata Tuhan, waktu engkau masih berdosa, Yesus sudah mati bagi engkau. Waktu kita masih nggak benar, masih kita nggak tahu hidup ada Tuhan apa enggak, kita masih kacau hidup, Yesus sudah mati bagi engkau. Apalagi sekarang engkau sudah mengikuti Yesus. Hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Jadi kita beriman kepada Tuhan itu bukan, jangan pernah lepas hidup kita dari Kristus. Karena saya layak diberkati karena Kristus. Saya pantas dapat janji-janji Tuhan karena Kristus. Semua karena Kristus. Makanya saya suka tuh lagunya Putri Siagian itu ya. Gimana lagunya tuh? Jadi lupa lagunya tuh ya. Jadi hanya Yesus jawaban hidupku dia bilang. Nah, itu lagu gitu ya. Jadi semuanya mengenai Kristus. Jadi kalau Kristus tidak ada, kita nothing. Nggak ada apa-apanya. Nah, waktu kita dalam Kristus, Bapa melihat kita layak diberkati. Makanya apa yang Yesus sudah buat, kita perjamuan setiap, sini sebulan sekali ya. Jadi waktu perjamuan itu bukan lihat enak nggak rotinya, jangan lihat itu. Lihat bahwa pikiranmu tertuju, Kristus sudah melakukan segala sesuatu untuk saya.
Saya makan roti dan minum anggur mengingatkan saya apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Jadi saya harus tetap tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Thank you very much. Makasih, Pak. Ya. Hidup kita tersembunyi. Jadi kita bisa kehilangan iman karena kita salah melihat diri kita. Memang Daddy Don tidak pantas, memang Daddy Don tidak layak, hidupnya nggak benar. Tapi ini Daddy Don yang sudah di dalam Kristus. Hidup saya tersembunyi dalam Kristus. Sehingga apa yang Tuhan janjikan saya layak mendapatkannya. Janji Tuhan buat masa depan, yes, amin. Kenapa? Saya di dalam Kristus. Waktu saya di luar Kristus, nothing. Saya akan berhadapan langsung dengan Bapa di surga. Tapi hidup saya tersembunyi dalam Kristus. Amin. Kita tidak layak. Jadi tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama satu kebenaran di Keluaran 4 ayat 22 sampai 24. Ini sungguh-sungguh merubah perspektif saya mengenai hidup, mengenai orang lain, bahkan mengenai diri saya. Ya, saya baca dengan cepat ya. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku dan anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi Tuhan mau membunuh anaknya Firaun, anak sulung. Tapi di waktu yang lain, Tuhan mau membunuh Musa. Musa ini seorang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Orang yang dipanggil, punya panggilan Tuhan. Orang yang dikenal paling lembut hatinya. Sedangkan Firaun memang orang yang jahat. Dia kasih perintah kerja paksa bagi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dia menyiksa bangsa Israel. Bahkan dia tidak mau melepaskan Israel dari perbudakan. Ini orang layak mati. Tapi Musa kan enggak. Orang baik ini. Orang dipilih Tuhan. Tapi kenapa ayatnya mencatat bahwa Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa? Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Musa tidak lebih baik dari Firaun. Firaun juga tidak lebih baik dari Musa. Firaun membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi Musa juga membutuhkan anugerah Tuhan. Orang di luar sana yang hidupnya nggak benar, yang kacau balau, mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Tapi saya juga sebagai seorang laki-laki atau perempuan di dalam gereja, Anda dan saya membutuhkan anugerah Tuhan. Amin. Karena apa yang ada pada kita semua kita terima dari Tuhan. Tidak ada yang begitu lahir langsung punya. Kita bukan orang yang sakti mandraguna yang bisa punya segala sesuatu dengan kekuatan kita. Dah, kita hanya karena anugerah Tuhan. Kita orang yang tidak layak, tidak pantas, bahkan pantas dihukum mati sekali. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada. Amin. Itu membuat saya semakin menghargai setiap orang, terlepas dari apapun perbuatan dia. Orang ini butuh anugerah Tuhan. Seperti saya membutuhkan anugerah Tuhan. Kalau bisa saya menjadi suaminya Ibu Linca dan Ibu Linca bersuka cita punya suami seperti saya, itu anugerah Tuhan. Tapi betul gak kau suka gak sama saya? Itu hanya anugerah Tuhan. Jadi saya ada sebagaimana saya ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada orang di sini yang layak, pantas seperti bagaimana kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Firaun butuh anugerah Tuhan. Musa butuh anugerah Tuhan. Saya butuh anugerah Tuhan. Orang yang berantam di jalan yang hidup gak benar juga butuh anugerah Tuhan. Kita sama-sama orang yang membutuhkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Jadi hidup kita ini tersembunyi dalam Kristus. Nah, jadi
Judulnya tadi, bagaimana supaya kita bisa punya iman yang sustainable growth of faith, miliki firman Tuhan. Kedua, identitas kita di dalam Kristus, kita harus ingatkan pikiran kita. Ya, kita ini di medan perang, segala macam bisa datang. Saya ingat waktu saya baru bertobat, saya baca bukunya sahabat mengenai pembaruan pikiran. Jadi kita jalan di mana saja, burung terbang lewat kepala kita, nggak bisa kita cegah. Yang bisa, jangan. Tapi yang bisa kita cegah kalau dia bersarang di kepala kita, bisa kita cegah. Artinya pikiran segala macam bisa datang. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita langsung counter firman Tuhan itu. Seperti saya waktu lihat teman-teman saya sudah praktek, saya bisa langsung down, tapi saya counter. Saya punya masa depan dalam Tuhan. Itu namanya pedang roh. Firman Allah adalah pedang roh kita untuk untuk melawan setiap pikiran-pikiran yang datang. Jadi kalau kita tidak punya firman, ya kita diinjak-injak sama iblis. Tapi kalau kita punya firman, kita kalahkan dia dengan firman itu. Itu yang Yesus lakukan juga waktu dia dicobai keluar dari padang gurun. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita bilang, saya apa firmannya? Baca dulu. Kita cari dulu. Kalau bawa Alkitabnya, apalagi di HP tidak isi aplikasi Alkitab, lebih gawat lagi. Tidak punya firman. Yesus juga hafal firman Tuhan. Makanya bilang, ada tertulis. Ada tertulis. Dia nggak baca loh, ada tertulis. Keluar dari pikirannya. Berarti dia pernah isi sebelumnya. Jadi install sebanyak mungkin firman yang kita punya setiap hari. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara Anda baca Alkitab, tapi saya pasti setiap hari, ini hari tanggal berapa? Tanggal 12. Hari ini saya pastikan saya baca, minimal yang saya baca adalah Amsal 12. Besok tanggal 13, Amsal 13. Terus setiap hari, minimal Amsal saya baca. Saya install di pikiran saya. Jadi kalau ketemu pencemooh, jangan kita ikut pencemooh dia. Ya, kadang-kadang ada orang curhat. Kita kasih tahu kebenaran, mukanya langsung hang. Ada di firman Tuhan itu. Ya, suka mengeluarkan isi hati, tapi membenci pengertian. Nah, kalau konseling orang begitu susah. Dia suka curhat, tapi kita kasih tahu yang benar, langsung antenanya hang, gitu kayak komputer. Kita pencet-pencet, nggak bergerak gitu. Nah, jadi kalau ketemu orang begitu, kita sudah tahu, karena kita punya firman Tuhan ya. Wah, ini tipe orang yang membenci pengertian, tapi suka mengeluarkan isi hati. Kasih tahu sama sebelah saudara, bukan kamu yang paling dimaksud. Yang terakhir, ketiga, bagaimana kita punya iman bisa sustain dan bertumbuh. Ya, yang terakhir, ini yang powerful yang saya mau saudara dan saya lakukan. Perkatakan firman Tuhan. Nah, ya, perkatakan firman Tuhan. Coba kasih tahu sebelah saudara. Perkatakan firman Tuhan. Ya, omong firman Tuhan. Harus ngomong firman Tuhan. Ya. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, katakan sama-sama, berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi harus berkata-kata, bukan kita diamkan, bukan kita dalam hati, tapi berkata-kata. Ya, perkataan yang kamu percaya, perkataan yang kamu dapatkan harus dikatakan. Itu yang Tuhan mau, ya. Ya, makanya Dr. Yakobus bilang begini. Lidah itu yang paling kecil, ya. Tapi kalau orang bisa menjaga lidahnya, sempurnalah hidupnya. Hidup mati dikuasai lidah. Nah, tidak ada di sini orang yang bisa ngomong tanpa bernapas. Karena kita punya roh Tuhan di dalam kita. Jadi waktu kita berkata-kata, roh Tuhan juga berkata-kata bersama dengan kita. Makanya hati-hati perkataan kita. Jadi nggak ada orang bisa ngomong tanpa napas. Itu ada yang coba di belakang tuh kayaknya. Pasti begitu. Karena waktu kita berkata-kata, roh di dalam kita, roh yang di dalam kita juga mengucapkan hal yang sama. Makanya kalau bilang waktu ada gunung yang menghalangi berkat buat kita
Kita harus kata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut. Maka itu akan terjadi bagi. Jadi perkatakan. Jadi kalau kita punya firman, jangan didiamkan, tapi diperkatakan, diucapkan. Ya. Nah, ini juga yang Abraham lakukan. Ya, ini kisah nyata ini. Ya. Dia bawa anaknya untuk bawa korban persembahan, ya, di Gunung Muria. Bersama dengan dia ada bujangnya bersama-sama dengan dia. Sampai di tengah jalan, dia bilang begini, oke, kamu tunggu di sini. Kami akan mempersembahkan korban. Tapi di pikiran Abraham dia tahu, nanti anaknya akan dikorbankan. Ya. Tapi apa yang dia ucapkan? Kami akan kembali. Bukan dia akan kembali, kami akan. Dia sudah berkatakan. Itu juga yang Daud lakukan. Engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Tuhan. Aku akan memenggal kepalamu. Dia describe semua apa yang dia mau buat. Dan itu terjadi persis seperti apa yang diucapkan. Jadi dia belum berhantam sama Goliat, dia belum lepaskan alih-alihnya, tapi dia dahulukan dengan perkataan dia. Jadi perkataan kita mendahului keberhasilan kita. Jadi perkataan itu mendahului aplikasi apa yang kita imani. Perkataan kita. Itu juga yang Tuhan lakukan. Ya. Alkitab berkata, pada mulanya bumi belum berbentuk, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang. Sekalipun ada roh Allah, berantakan, gelap gulita. Ingat ya, sekalipun roh Allah ada, berantakan dan gelap gulita bumi ini. Kalau saya ada pada waktu itu bersama Tuhan, di sampingnya Tuhan, di samping roh Allah, waktu kita melangkah dari planet mana kira-kira, cek masuk ke bumi begini, bersama roh Allah. Pasti yang keluar dari mulut saya bilang gini, kok gelap sekali, berantakan banget. Itu yang pasti kita manusia ucapkan. Ya, coba pulang rumah berantakan. Ada yang ngomong apa? Pasti ngomel kan? Nah, roh Allah, dia masuk ke bumi, bumi belum berbentuk, gelap gulita. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tapi yang keluar hanya yang dia mau terjadi. Makanya diucapkan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi hidup kita ini, sekalipun ada roh Allah, bisa berantakan, bisa gelap gulita. Tapi roh Allah tetap ada. Makanya sebagai orang percaya, Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah diambil daripadamu. Tetap tinggal di sana. Sekalimu hidupmu berantakan, hidupmu gelap gulita, roh Allah tetap ada. Tapi engkau bisa menciptakan sesuatu dengan mengatakan apa yang kau mau. Itu yang Tuhan lakukan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Gereja bisa nggak beraturan, roh Allah ada. Gereja bisa baik-baik, bisa tambah berantakan, sekalipun roh Allah ada. Kenapa? Kurang dia di mana? Harus didahului dengan perkataannya dulu. Apa yang kita mau terjadi, kita harus ucapkan. Kita harus perbaiki dulu bahasa kita sebelum itu terjadi. Itu yang Daud lakukan. Itu yang Abraham lakukan. Sekalipun Goliat besar, tapi dia bilang, saya akan penggal kepalamu dalam nama Tuhan. Dia bahasakan dulu, dia ucapkan dulu apa yang dia mau terjadi. Dan itu terjadi persis seperti itu. Tubuhnya dimakan burung, kepalanya dipenggal dengan pedang yang sama itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang begini, seperti Gideon, dia dalam ketakutan. Gideon ya, dalam ketakutan, suku yang paling kecil, dalam ketakutan dan sedang bersembunyi. Tiap hari orang Filistin ambil jarahan di situ. Makanannya diambil, ternaknya diambil, tanaman diambil, tiap hari begitu. Dia dalam ketakutan. Tapi Tuhan datang kepada dia. Tuhan nggak bawa makanan, nggak bawa pasukan untuk nolong Gideon. Tapi yang Tuhan datang pada Gideon, Tuhan rubah cara berpikir dan perkataan Gideon. Dengan cara apa? Kamu pahlawan yang perkasa. Sulit dia percaya. Tuhan katakan lagi. Dia minta tanda, Tuhan ikutin. Sampai pikirannya berubah. Kata-katanya berubah, dia tahu saya pahlawan yang perkasa. Dengan 300 orang dia bisa kalahkan 165.000 tentara musuh. Waktu dimulai dari mana? Perkataannya berubah.
Saudara, perkataan berubah, pikiran berubah. Karena waktu kita ucapkan, perkataan kita ini terkirim ke pikiran kita. Satu kali Yonggi Cho ngobrol sama seorang ahli saraf bilang, kami baru menemukan penemuan baru. Apa itu? Katanya dokter Yonggi Cho. Kami temukan bahwa perkataan kita itu langsung terfokus pada semua sistem saraf di otak kita. Yonggi Cho tertawa. Kamu baru tahu? Saya sudah tahu lama. Bagaimana kamu bisa tahu? Pendeta bisa tahu? Di Alkitab sudah mengatakan begitu. Hidup mati dikuasai lidah. Jadi kasih tahu sebelah saudara, hati-hati kalau ngomong ya. Powerful perkataannya itu ya. Jadi perkataan itu mendahului kemenangan Daud. Perkataan itu mendahului apa yang terjadi kepada Abraham. Karena perkataan kita membentuk picture. Itu yang Tuhan katakan. Waktu ada gunung itu, engkau harus berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, dan tidak bimbang dalam hati. Hati itu di mana? Pikiran kita. Percaya enggak? Kalau bilang, aduh aku sakit hati ditinggal sama si doi. Bukan di sini yang sakit, di sini yang sakit. Coba misalnya, ada yang pernah sakit hati di sini? Ditinggal sama si doi? Sakit kan? Kalau ada bilang, aduh cuma dia satu-satunya, kalau nggak sama dia hancurlah hidupku. Kan sakit. Di mana sebenarnya? Coba orang yang sama ganti begini. Mati satu tumbuh 1000. Langsung hilang sakit hatinya kan? Yang di mana yang berubah? Pikirannya yang berubah. Bukan hatinya yang berubah. Clear ya? Jadi hati kita, pikiran kita itu. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita. Jadi perkataan kita itu akan mengatur pikiran kita. Saya kasih contoh lah. Coba saudara sedang pikirkan hitung 1 sampai 100 misalnya. Katakan amin. Berhenti pikiranmu kan? Anda lagi hitung tadi. Saya bilang katakan amin. Anda berhenti di situ. Kenapa? Mendengar suara. Jadi waktu pikiran mati sudah aku ini begini. Masa depanku penuh harapan. Berhenti pikirannya. Langsung dengar yang baru itu saya ucapkan. Makanya Tuhan bilang perkatakanlah kepada gunung ini beranjak. Jangan dalam hati, ucapkan. Ya, saya mau tutup dengan the real story. Kuasa perkataan. Saya menikah tahun 93. Ya pasti dengan Bu Lince lah. Dan saya datang dari keluarga ada 6 orang. Laki-laki, saya muncul di sini. Laki-laki. Jadi saya tumbuh di tengah laki-laki. Ada terakhir perempuan, tapi kita sudah besar semua berdatang perempuan. Karena pengejaran akan perempuan, jadi 6. Ya, saya tumbuh di tengah laki-laki. Kemudian di usia tertentu saya menikah. Saya menikah, tidak ada picture mengenai perempuan, memperlakukan perempuan seperti apa. Yang saya perlakukan Bu Lince, saya bikin dia, memang saya lihat dia perempuan, tapi saya tidak punya picture mengenai perempuan. Saya perlakukan dia seperti laki-laki. Ya, saya ngatur semua, segala sesuatu dalam kontrol saya. Saya orangnya tipenya sangat dominan. Ya, bahkan ada yang pernah bilang, jadi Bu Lince kalau ada di samping saya, dia bisa tanya begini, Didun, saya boleh napas gak sekarang? Boleh. Kalau saya bilang stop gitu ya. Saya begitunya saya ngatur. Apalagi kalau kasih uang, dia kembali, mana sisanya? Notanya mana? Kalau orang nikah dengan laki-laki begitu harus berdoa lebih banyak betul. Menderita itu begitu. Dan pokoknya saya kasar dan pelit dan segala macam lah pokoknya yang sebagai suami yang tidak pantas. Tapi karena saya baru menikah, ya orang tuanya dia tidak begitu setuju, karena mungkin lihat modelnya saya gak ada tampangnya gitu ya. Tapi kita nekat waktu itu menikah. Terus, setiap 2 minggu mamanya selalu telepon Lincenya. Dan setiap kali mamanya telepon, Miss Lince selalu, suami saya baik, dia bantu, pokoknya semua yang baik dia ucapkan. Sampai saya kadang-kadang, ini suami yang mana dia ngomong ini? Serius, kalau sudah gak percaya tanya anak saya. Selalu begitu.
Dan orang tuanya sering telepon. Dan dia selalu berkata kepada dia, saya kadang-kadang, saya mau berubah tapi tidak bisa. Ya, saya tidak ngerti mengenai itu. Tapi itu 93 kita menikah, 97 ada gerakan Holy Laughter melanda seluruh dunia. Saya dapat waktu karena almarhum Pak Robert, dia sempat ke Vineyard dan dia bawa pulang, dia doain kita semua jemaat Holy Laughter waktu itu. Kata, saya termasuk di jamaah Tuhan. Gak tahu kenapa Tuhan rubah saya, pikiran saya, cara pandang saya jadi sayang banget sama dia. Ya, berubah total, cara berpikir saya berubah terhadap perempuan, terhadap Bu Lince. Dan sejak hari itu, saya bilang sama dia, kamu bikin apa aja, ini rumah kamu, saya kasih kebebasan penuh sama kamu. Semua dia menjadi, saya bilang, hari itu kamu bikin apa sih, terserah kamu. Bahkan saya sempat bilang begini, even kalau saya lagi makan, kamu mau nari, naik di meja, nari gak apa-apa. Tapi cek dulu mejanya kuat apa enggak gitu. Sebegitunya, Tuhan rubah. Nah, apa message-nya di sini? Apa message-nya di sini? Sebelum suaminya berubah, Bu Lince merubah perkataannya dulu. Ya. Kadang-kadang istri-istri langsung ngomong hari ini juga suaminya berubah, enggak bisa. Tidak ada yang bisa berubah pasangan. Hanya Tuhan yang bisa rubah. Ya. Jadi nggak tahu Bu Lince dapat ilmu dari mana. Pokoknya semua yang baik mengenai suaminya semua disampaikan pada mama. Itu perkataan yang keluar. Dan itu mendahului perubahan dalam hidup saya. Tahun 97 saya Tuhan rubah. Totally Tuhan rubah. Sayang, betul nggak saya berubah begitu? Jawab dulu. Berubah nggak saya? Jadi, apa yang saya maksud sini? Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 bilang begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kita katakan yang kita percaya apa yang kita katakan. Speak what you believe what you speak. Ya. Jadi itu mendahului perubahan. Mendahului apa yang kita mimpikan adalah perkataan kita. Jadi, Tuhan, saya ingin ini. Rubah perkataan kita dulu. Ya. Jadi pertama, kita perlu punya identitas dalam Kristus. Kita miliki firman Tuhan, miliki identitas bahwa hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Dan jaga perkataan kita. Karena perkataan kita membentuk pikiran kita. Pikiran membentuk perilaku kita. Even Yesus sendiri, sebelum dia bikin sesuatu, dia sudah pikirkan itu. Makanya Yesus bilang, apa yang aku katakan dan aku lakukan, bukan dari dariku sendiri. Aku sudah melihat dan mendengar apa yang Bapakku katakan dan lakukan. Jadi maksudnya Yesus dia bilang begini, saya sudah visualisasikan apa yang akan terjadi. Saya sudah lihat di pikiran saya. Itu yang Yesus mau kasih tahu kita. Jadi sebelum kejadian, dia sudah pikirkan dan dia sudah ucapkan itu terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Even dia ciptakan manusia, sebelum dia ciptakan, dia ngomong dulu, dia pikirkan dulu, ada bayangan, baru dia pikirkan. Dia bikin manusia. Jadi, apa doa saudara hari ini? Apa yang saudara sedang imani, sedang mimpikan? Perkatakan, visualisasikan, ucapkan. Perkatakan, visualisasikan, ucapkan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya bilang, aduh Pak Didi, saya nggak punya iman. Berarti kamu tidak baca Alkitab. Setiap kali membaca Alkitab, akan timbul iman. Itu yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita rubah perkataan kita, kita bicarakan apa yang Tuhan mau. Tuhan siapkan bagi kita. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita bisa punya firman, kita bisa pikirkan firman itu, tapi jangan pernah lupa perkatakan apa yang kita mau. Karena sekalipun roh Allah ada, tidak terjadi apa-apa sampai Tuhan memperkatakan sesuatu. Saya sedang
mendahului perubahan yang terjadi di Every Nation Bali. Ya. Gereja adalah gereja yang diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Ya. Saya sedang perkatakan, pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Ada omset yang berlipat kali ganda. Pekerja-pekerja yang mendapatkan promosi dari Tuhan. Pertemuan-pertemuan ilahi terjadi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan akan bertemu dengan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang masalah dengan keuangan akan ada blessing khusus datang. Karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk new perspektif, untuk kami menerima pikiran yang baru di dalam Kristus. Biar firman itu mempengaruhi kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.